Shalom Hosana Kids, apa kabar nih? Sudah 1 minggu ya, sudah beraktivitas dari sekolah, main, makan, tidur. Sudah kita lakukan semua. Nah, hari ini kita akan ibadah. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji nama Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus beri kami sukacita dan semangat sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Hosana Kids, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kita mau ibadah bareng nih hari ini. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya seperti biasa. 1, 2, 3. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil berbeda. Sekali lagi ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil berbeda. Nah, kita akan menyanyikan satu buah pujian panjang dan lebar. Masih mau muji Tuhan kan? Kita nyanyikan satu lagi yuk. Andaiku jadi kupu-kupu.
kami, pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, wah semangat sekali pasti memuji Tuhannya ya. Kak Vicky mau cerita satu cerita, tapi sebelumnya Kak Vicky mau tanya nih, kira-kira ada benda atau barang atau sesuatu yang adik-adik suka nggak? Misalnya kayak mainan, atau kue, atau buku mungkin kalau ada yang suka membaca. Kalau anaknya Kak Vicky, Yemima, dia itu suka banget sama mainan. Jadi mainannya tuh banyak sekali. Kalau sudah dimainin gitu ya, waduh keluar semua, banyak sekali. Kalau Kak Vicky itu sukanya buku, karena Kak Vicky suka baca. Jadi di rumah itu ada 3 lemari itu isinya buku semua. Jadi ada puluhan buku, karena Kak Vicky suka baca. Kalau suaminya Kak Vicky itu sukanya ikan. Jadi setiap hari Minggu gitu ya, dia ngajak beli ikan, cari ikan, pengen ikan ini, ikan itu. Terus nanti dimasukkan di akuarium. Terus nanti kalau pulang dari kerja gitu ya, langsung diem di depan akuarium, dihitung satu-satu itu ikannya. Nah, ketika kita punya benda-benda yang kita sukai, terus tiba-tiba hilang satu deh, gimana rasanya? Kalau Kak Vicky ya, bukunya hilang satu, marah, pasti langsung marah, dicari kemana-mana gitu sambil marah-marah. Tapi kalau Yemima sama Om Eri itu mereka kalau hilang barangnya ya, hilang satu gitu, dicari terus sampai ketemu, gak berhenti-berhenti nyarinya. Kalau adik-adik gimana? Coba tanya deh sama orang tuanya, sama mama papa, sama kakak adik, coba ditanya, kalau misalnya punya barang yang disuka, apa sih barang yang disuka? Terus kalau hilang gimana? Dicari gak kira-kira? Nah, kalau misalnya kita sudah cari, semuanya sudah dicari gitu ya, terus ketemu gitu, kira-kira gimana? Seneng gak? Pasti seneng ya. Wah, ketemu nih, wah ini ketemu, wah ini barang yang aku cari nih, ini kesukaanku, ini yang waktu itu hilang, sudah ketemu, pasti seneng banget. Nah, cerita kita pada pagi hari ini itu adalah tentang kebalik men, tentang domba yang hilang. Sebuah perumpamaan yang Tuhan pakai untuk mengajar, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, tahu ya, Tuhan Yesus itu dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, beliau suka mengajar, di mana-mana mengajar, ke gunung mengajar, ke bukit mengajar, di kapal mengajar, terus di jalan mengajar, apalagi di bait Allah juga mengajar, di pasar mengajar, di mana-mana Tuhan Yesus mengajar. Jadi, satu kali Tuhan Yesus mengajar di tengah-tengah kerumunan orang yang menurut orang pada zaman dahulu itu orang-orang yang berdosa, kayak pemungut cukai, terus pemungut pajak gitu ya, orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang suka berbuat jahat, orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi Tuhan Yesus waktu itu ada di satu kerumunan orang-orang yang berdosa katanya. Kemudian datanglah ahli-ahli Taurat nih. Kalau zaman sekarang ahli-ahli Taurat itu kayak pendeta, majelis, guru sekolah minggu, pokoknya orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan, yang biasa mengajar tentang firman Tuhan itu melihat tuh, Yesus itu katanya orang baik. Loh, Yesus itu katanya anak Tuhan. Kok dia berkumpulnya sama orang-orang yang berdosa ya? Kok dia berkumpulnya sama orang-orang yang tidak baik di mata Tuhan kayak gitu. Terus kemudian Tuhan Yesus mulai mengajar dengan sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi Tuhan Yesus bilang gini, satu kali ada seorang gembala nih. Tahu ya gembala? Gembala apa tuh gembala? Gembala itu yang biasanya memelihara domba, sapi, mbek, kambing gitu ya.
terus dibawa ke padang rumput supaya domba-dombanya itu makan. Jadi ada seorang gembala yang sedang menggembalakan 100 ekor domba. Jadi dombanya ini ya lagi makan, ya lagi main, kejar-kejaran mungkin ya dombanya ya. Terus waktu mau pulang, tiba-tiba hilang satu. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99. Loh, kok cuma 99? Yang satu kemana nih? Dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99. Loh, cuma 99. Waduh, bahaya nih, hilang satu. Kemudian karena domba itu sangat berharga ya untuk gembala, karena gembala itu sangat suka dengan domba, carilah kemana-mana domba itu. Terus ketika sudah ketemu, gimana perasaannya? Senang sekali pasti gembala itu ya. Wah, ketemu dombanya, wah, senang sekali. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus menceritakan tentang domba yang hilang? Jadi domba itu diumpamakan seperti kita. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Dan seringkali kadang kita jadi domba yang terhilang. Kadang kita berbuat dosa. Akhirnya kita terhilang dari pandangan Tuhan. Nah, di situ Yesus bilang, ketika ada seorang yang berdosa, kemudian bertobat atau ditemukan lagi, itu adalah sebuah kesukaan yang besar bagi gembala kita. Gembala kita siapa? Yesus. Yesus itu seneng banget kalau misalnya ada orang yang berdosa kemudian dia bertobat. Jadi bukan berdosa terus ya, tapi berdosa kemudian bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Itu adalah domba yang hilang. Dan Tuhan Yesus senang sekali dengan ketemunya domba atau ketemunya kita ketika kita sudah bertobat dan ketemu Tuhan Yesus lagi. Itu Tuhan Yesus senang sekali. Nah, disitulah alasan kenapa Tuhan Yesus berada di antara orang-orang yang berdosa dengan harapan nanti orang-orang berdosa itu akan bertobat dan menjadi domba yang hilang sebelumnya, jadi ketemu sama Tuhan. Nah, kemudian buat kita apa? Lah kan kita kan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan Yesus gitu. Terus perumpamaan domba yang hilang buat kita apa ya? Kalau buat kita pernah ya tahu ada lagu kayak aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ada juga lagu yang ku mau cinta Yesus selamanya. Pernah tahu ya lagu itu ya. Nah, kalau misalnya kita menyukai seseorang, kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, pastinya kita ingin mereka bahagia toh. Di sini semuanya kalau misalnya mamanya bahagia seneng kan, karena kita mengasihi mama, kita pengennya mama bahagia atau papa bahagia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau Tuhan Yesus itu senang. Dan apa yang bikin Tuhan Yesus senang? Ya seperti cerita tadi, apa yang bikin Tuhan Yesus senang adalah ketika ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita membuat orang lain mengenal Tuhan? Kita nggak perlu yang, wah kamu agamamu jelek, kamu ikut aku aja, ikut Tuhan Yesus enak, misalnya seperti itu juga nggak boleh. Terus misalnya bilang agamamu nggak baik, ikut agamaku aja, nah itu juga nggak boleh ya. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal itu. Hal yang harus kita lakukan adalah mengenali setiap karunia-karunia yang kita punya. Ada yang anak yang dikasih karunia pintar nyanyi, ada anak yang dikasih karunia suka berbagi, ada anak yang dikasih karunia suka senyum, ada anak yang dikasih karunia keceriaan yang luar biasa. Nah, karunia-karunia yang sudah Tuhan kasih itu kita gunakan dalam pergaulan kita sama teman-teman kita. Misalnya ada yang nangis nih, ada yang nangis kita hibur, cuk, jangan nangis dong, ayo kita senang-senang, ayo kita main gitu. Atau ada teman yang nggak punya kue, misalnya kita punya kue banyak, nah kita mau berbagi gitu. Nanti teman-teman kita dengan sendirinya mereka akan sadar, loh anak ini kok baik sekali ya, oh ternyata anak Tuhan itu baik-baik loh, oh ternyata anak Tuhan itu suka berbagi, wah hebat ya ternyata ya anak Tuhan itu. Nah jadi kita akan pakai semua karunia yang kita punya itu
itu untuk menemukan domba-domba Tuhan Yesus yang hilang. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang melihat, oh ini anak Tuhan nih, anak Tuhan, wah ternyata bagus ya, ternyata ini anak Tuhan, omongannya baik-baik loh, oh ini anak Tuhan, kalau ngomong enak banget sih didengerin kayak gitu. Jadi ketika kita jadi anak Tuhan, kita harus menunjukkan teladan-teladan Kristus, sehingga orang-orang yang terhilang nantinya akan datang sendiri sama Tuhan, karena sudah melihat teladan Kristus dalam hidup kita, teladan Kristus yang baik, teladan Kristus yang menenteramkan hati, teladan Kristus yang memberi sukacita, sehingga orang lain akan datang, akan merasakan sukacita itu dan akan datang sendiri ke Tuhan Yesus. Jadi tugas kita adalah ketika kita mengasihi Tuhan, kita mau bantu Tuhan Yesus untuk cari orang-orang yang terhilang dengan karunia-karunia kita. Yang suka senyum, disenyumin, semua orang yang disenyumin. Oh ternyata anak Tuhan suka senyum, kayak gitu. Jadi kita harus jadi orang yang baik, jadi orang yang penuh kata-kata yang positif, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu, misalnya tidak menjadi berkat. Seperti itu cara kita untuk membantu Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 15 ayat 6b. Lukas 15 ayat 6b. Gini bunyinya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Sekali lagi ya, Lukas 15 ayat 6b. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Yeay. Oke, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kiranya kami boleh memakai karunia-karunia kami untuk menemukan domba-domba Tuhan yang hilang. Terima kasih ya Bapa, kiranya kami boleh bersukacita dengan Tuhan Yesus pada hari ini. Kiranya kami boleh dipimpin dalam aktivitas kami sampai kami tidur malam ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Mama, Papa, dan adik-adik Hosanna Kids semua. Untuk memperingati Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus, maka kami kakak-kakak pembina mengajak adik-adik semua untuk datang dalam ibadah Paskah Hosanna Kids yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam 11 di Gereja Hosanna. Jadi, kita akan bertemu secara langsung ya. Kita akan bersukacita bersama melalui pujian dan ada panggung bonekanya juga loh. Sekalian nih akan diumumkan untuk pemenang lomba Paskah. Oleh sebab itu, kakak tunggu ya kehadirannya. Shalom.